Kerja kan nyapu waktu pertama kali tuh nyapu sama nyikatin trotoar hitam putih, pakai tangan sampai kapalan segala macem. Ngeliat mungkin tangan, ini kenapa nih tangan? Enggak apa-apa mah. Masa nyapu sampai begitu tangannya? Nggak tahu ngerjain apa gitu ngerjain. Wah, ini beneran gue ada di Mekah, Masya Allah. Ini senang bahagia. Haji, halal, Masya Allah, jadi bener di Mekah. Halal Haji. Halal Haji apa? Alhamdulillah, ketemu orang Arab anak, Masya Allah. Lo kira apaan? Lo kira ini Ka'bah beneran? Nah ini orang Indonesia, mancung. Ini bukan ini. Damang. Lah, ini orang Bogor yang di Sarua. Ya ini kan lo gak lihat tuh replika. Hah? Ini bukan di Mekah, bukan? Nggak ada ini mah di Serpong. Oh, di Serpong. Hah? Kirain Ayo kita... manasik nih lo kalau mau belajar manasik haji di sini baru. di sini tempat belajar deh. Berarti ini aneh ngimpi sama nyata nih berarti. Iya, masa Mekah tuh ijo-ijo begitu. Iya juga sih. Oh iya, masa ada ini aneh nggak ada ya? Ada gedung ya. Tapi kalau insya Allah kalau kita niatnya tulus nih belajar buat kesana beneran, insya Allah Allah kasih rezeki lah. Amin, amin, amin. Lu kan udah pernah kan umrohnya kan? Umroh. Tinggal hajinya. Tinggal hajinya, Bib. Gue lebih parah, umroh gak pernah masih haji gak pernah. Nanti Bib, kita ke sana deh. Iya makanya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, ada duit nggak? Berapa, Bib? Gue mau pinjem buat Ya, ke ke Mekah. sana juga nggak bisa orang Lagi lockdown ya? Lagi lockdown. Bib, Ani mau ngobrol-ngobrol dong, Bib. Ngobrol apaan lagi? Iya, ngobrol tentang seputar Islam, Bib, sama Abib. Mau ketemu di mari daripada ketemu di Mekah nih nggak ketemu. Iya. Di sini Nggak bisa ngobrol kalau di Nggak bisa Mekah. ngobrol, Di sini iya. kita ngobrol dulu ya. Tentang agama-agama gitu. Tentang agama. Sekalian gue tanya-tanya ya. Apa? Cara jadi artis tuh gimana? Cara jadi artis? Harus jadi OB dulu. Ya enggak lah, Bib. Iya, makanya. Ntar kita terangin sana. Kita balas. Oke, siap. Yuk. Oke, Bib. Mantap nih. Nah beneran lo ya? Iya Ustadz, Insya Allah. Iya beneran tapi. Iya beneran, masih kita kesini doang ke sono loh. Enggak, biasanya kita ini apa? Kalau urusan yang maksiat-maksiat rajin, gercep. Ya maksudnya kan Urusan yang ibadah biasanya lu tunda-tunda mulu. iya enggak, kita kan juga maksudnya mau lah bener-bener kayak Beneran gitu. ya? Iya, kita kan ke sono juga belum bisa kan, lagi Iya, pandemi kan. lagi pandemi kayak Kalau gini, enggak mah belum kita langsung bisa. transfer. Alah, alasan aja lo ya, alasan. Alas tuh utan bisa diukur. Oh, bisa Segede-gedenya utan bisa diukur, tapi kalau alasan nggak bisa diukur. Banyak ya Ustadz? Iya, aduh. Aduh kacau nih Dede. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema yang pas banget sama Dede, yaitu hidup minimalis versus hidup foya-foya. Waduh, kok pas sama saya gimana nih? Nah, kan iya, pas kan. Nanti hidup minimalis pernah? Pernah? Terpaksa minimalis saja. Iya enggak, emang terlahir dari Keluarga minimalis kayak iya, gitu, Ustadz. keluarga Jadi, minimalis. harus kita ngikutin aja sih Iya. kayak gitu. Lebih juga pernah kan? Alhamdulillah. Pernah. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah Nah, pernah. kita bahas itu tuh. Oke, Nah, boleh. Nah, tapi sebelumnya teman-teman silakan subscribe, kemudian channelnya Cahaya untuk Indonesia dan like, share, serta komen di video-videonya. Oke. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-temannya, ke orang banyak, agar yang dapat hidayah bukan cuma Anda, tapi orang lain. Masya Hitungannya Allah. sedekah. Alhamdulillah. Iya. Dek, Iya. apa kabar, Dek? Alhamdulillah Ustadz, baik. Kalau Pandemi masih bisa bilang alhamdulillah, Dek. ya kita selalu bersyukur alhamdulillah. ya. Maksudnya dikasih hidup kayak gini aja kita udah alhamdulillah. Dikasih Apalagi- sehat aja udah. Dikasih sehat aja ya sekarang ya. alhamdulillah kan. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, di dunia mungkin kan merasakan Lagi lesu termasuk ya.
kita maksudnya. Iya. Apalagi kita masih bisa kerja nih. Betul, alhamdulillah masih Meskipun, bisa di calling ya. Iya, masih alhamdulillah. dapat calling. Aduh. Meskipun kita mematuhi protokol COVID, Betul, protokol jaga jarak, kesehatan, kita lepas masker juga karena untuk kebutuhan syuting Betul, buat aja, konten. kemudian cuci tangan dan lain sebagainya. Amin, amin. Ngomong-ngomong, lu jangan manggil gua Ustadz. Iya, terus siapa dong? Ya, biasanya sih dipanggil Habib. Oh, boleh, siap. Iya, kalau Ustadz kayak umurnya belum cukup. Oh, Jadi siap, Ustadz. siap. Ilmunya, akhlaknya, imannya juga belum cukup. Oh, siap, Habib, siap. Kita kan maksudnya terbiasa kayak gitu mungkin. Iya, Bib. terbiasa. Jadi, sekarang Habib aja nih. Kebiasaan tapi kan belum tentu benar. Oh iya. Beneran perlu dibiasakan. Iya. Saya Habib. Jadi dulu hidup lu gimana, Dek? Dia dulu hidup aku, hidup aku. Aduh. Dulu hidup Dede sih maksudnya sederhana. Iya. Apa adanya, ya udah makan sampai sekarang pun masih suka tahu tempe. Sampai sekarang pun. Sampai detik ini. Tapi kalau sekarang pun milih tahu tempe. Kalau dulu wajib tahu tempe. Iya, kalau Iya. sekarang milih. Mah tahu tempe aja deh kayak Iya. gitu. Kalau dulu kan Kalau dulu memang emang nggak ada lagi. Nggak ada daging. Ada daging punya kakak 3 orang. Saya kebagian kecapnya doang. Disemur kebagian kecapnya. Atau doang. lu kebagian kolesterolnya doang. Tapi masih kurus kolesterol. Makanya. Iya. Dulu tuh sekolah kelar tapi, Dek. Sekolah alhamdulillah Dede SMP, SMA paket C karena STM di kampung itu dulu Dede bolos. Oh, lo yang nggak benar. Nggak bener, maksudnya nggak bisa dicontoh karena Iya. kan emang selama 3 tahun nggak dikontrol sama mama sama bapak di kampung, di Iya. transfer udah ngerasa hidup enak, nggak diperhatiin ya udah akhirnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak dapet rapot, nggak dapet ijazah, pulanglah ke Jakarta. Nah, di Jakarta pertama langsung kerja apa, Dek? Pertama kerja itu dulu itu masih zaman ngojek payung, Bib. Ngojek payung. Ngojek payung, jual koran, segala macem. gitu-gitu. Iya. Lama tuh, Dek? Lama, hampir lama, 2009. 2009. Pokoknya dari 2006 ke 2009 ngojek payung. Itu dari umur kelas 4 SD umur 10 atau 11 tahun. Itu masih di depan dekat rumah. Maksudnya ada namanya Jalan Bangkaraya. Saya ngojek itu di depan persis setiap Metro Mini 77 turun penumpangnya saya ojekin payung paling ke dekat rumah ada yang ngojek payung tetangga kadang kasih 2.000, 1.000. Jadi hujan betul-betul rahmat buat Rahmat buat tukang ojek payung. Jadi lo musim kemarau doanya minta hujan. Doanya minta hujan. Tapi ada sedihnya Kak, di saat kita lagi ngaji hujan, kita iseng tuh Bib. Kita naruh cabai sama bawang tuh biar teman-teman kita pulang nggak dapet duit, soalnya hujannya pasti berhenti. Itu sih katanya dulu, tapi kan kita nggak tahu kayak gitu. Jadi kalau musim kemarau kerjanya apa lo, Dek? Kerjanya kemarau dulu kan masih zaman 3-in-1 masih ada. Oh, lo jadi joki. Belum ada ganjil genap zaman dulu. Oh, jadi 2006. dulu ngejoki gitu. Dulu ngejoki di Prapanca sampai daerah sana. Terus kerja di TV 2010 awal karena Dede ditawarin sama tetangga. Lu kan sama Dede di permukiman Aceng, anak cengeng. anak cengeng. Sering dikeplakin, Oh iya? dijutakin. Lu? Aneh, masa Habib? Ya udah, aneh akhirnya ditawarin, "Ceng, lu mau kerja nggak? Kerja apaan?" Di TV kata dia gitu. Cuman kerjanya nyapu, malu nggak? Duh, bingung juga kan. Kita maksudnya di masa muda kayak gitu, masa kita kerjanya udah mau yang begitu kan? Maksudnya masih Nyapu mau gitu. kayak misalnya nyapu segala macam kan. Lah emang ojek payung apa bedanya? Maksudnya beda, Bib. Kalau Kalau ngeliat- kalau ojek payung kan kita orang nggak gitu kenal ya. maksudnya Oh, nggak kan. kenal, Kalau iya. di sono pasti bakalan kenal nantinya kayak gitu. Udahlah. Ya udah mau, tapi lu harus ngelamar dulu, ngelamarnya jauh. Ngelamarnya Dede waktu itu di Tangerang. Terus Di ngelamar tuh. Ngelamar di Tangerang. Dapatlah yang di tendean, alhamdulillah. tendean, ya. Pertama malu-malu kerjanya. Pas kesini-kesini cuek aja udah. Maksudnya emang kerjaan saya begini mau gimana. Maksudnya kan pasti di salah satu stasiun TV atau kerjaan itu biasanya ada temen yang kerja juga cuman beda tingkatannya. Maksudnya dia bisa jadi entah jadi waiters di situ, jadi OB, sedangkan kita kan kayak gitu. Iya. Jadi itu keadaan repot banget Kak, sampai jadi OB itu masih masa-masa yang repot itu. Masih susah, maksudnya masih galau lah, maksudnya masih nyari kerjaan kesono sini kayak gitu sih. Yang paling lo inget dari kehidupan lo saat itu apa? Makan bareng sama temen sih. Makan bareng sama. Maksudnya di saat kerja cleaning service ada salah satu temen namanya Bang Romli, udah senior banget lah di cleaning service itu, paling senior, ngajarin Dede segala macem caranya ngebrashing lantai, terus nyuci karpet, dapet ilmunya dari dia semua dan nggak pelit ilmu. Di satu saat dia nggak makan pagi, dia rumah di Citayam berangkat setelah subuh, sedangkan aneh
bangun tidur, emak aneh udah ngasih nasi uduk pakai deng-deng. Masih lumayan, Dek. Iya, dia belum makan ya kan. Kita kasihin kan, Bang makan berdua sama dia setiap hari. Oh, setiap hari makan dibagi dua tuh makanan Bagi dari dua, berdua sama dia. Lu Kan baik berarti, Dek. dari orang tua sih mungkin kayak gitu lah. Diajarin sama begitu. Diajarin sama ketika teman kita nggak ada yang makan, kalau kita punya makanan ajak, kalau misalnya dia nggak mau, ya udah Bang bagi dua, kalau misalnya emang nggak mau bareng kayak gitu. Mama Bagi. nggak kerja? Mama waktu itu kuli nyuci, Bib. Oh, kuli nyuci. Kuli nyuci, Laundry. dilalerin bibir. Iya. Sedih tuh dia setiap pulang. Mungkin karena Dede belum ada kendaraan, selalu dengan muka yang capek, yang letih. Kerja kan nyapu waktu pertama kali tuh nyapu sama nyekatin trotoar hitam putih, pakai tangan sampai kapalan segala macem. Ngeliat mungkin tangan, ini kenapa nih tangan? Enggak apa-apa mah. Maksudnya nyapu sampai begitu tangannya. Nggak tahu ngerjain apa gitu ngerjain. Pertama jadi pelawak tuh karena diajak gitu. Karena diajak sama Kang Sule. Kang Sule diajak main. Itu gimana ceritanya tiba-tiba? Jadi diajak? saya dapat acara luar dari pihak Trans 7 buat acara OVJ. Cuman Dede itu namanya kerjaan luar namanya lembur. Kalau lembur itu 10.000, potong agensi jadi 7.500. Itu maksudnya lembur di dalam tuh? Di luar, tugas di OVJ itu di luar kantor kayak gitu. Kita dapat lemburan. Lu ngapain lu? Nyapu juga, bantuin OB juga, bikin teh juga, pokoknya Itu di OVJ serabutan. lagi syuting di mana gitu lo ikut? Ya, OVJ syuting Terus? di Perdatam. Saya di ruangan artis, lagi nyapu-nyapu, itu tapping dulu tuh sampai jam 4 subuh, setengah 4, penonton nggak ada lah segala macem. Udah nyari ada orang yang mau ke pasar nonton dulu OVJ zaman dulu tuh. Zaman dulu. Masuk-masukin. Nah, ini masih cleaning, nyapu tuh Bib, ruangan artis Dewi Gita. Kreatif ngeliat, ini orang kocak nih, kadang-kadang suka ngeledek, kadang suka Lo ngebanyol. emang terkenal kocak sebelum itu? Enggak, sebelum itu suka ngeledek, suka ngebanyol aja kadang-kadang. iya. Lagi bikin kopi nyanyi, ngopi sendiri, payah. Kadang-kadang aneh gituin ke teman-teman. Mungkin dari situ kan, Dek, lu mau nggak masuk TV? Gue kasih rokok, atau deh gitu. Dikasih rokok. Zaman dulu kan, masuk TV, namanya orang kampung, ya mau aja Mbak, mau. Gue kasih rokok sama duit, cepet. Atau deh, udah mau akhirnya. Lumayan duit cepet ya. Iya, bagi dua sama Romli, sama Bang Romli itu bagi dua. Tampil lah, lucu Bib, bikin orang ketawa. Udah, kesana Baru terkenal. Baru alhamdulillah terkenal. Nggak terkenal sih maksudnya, suruh milih. Mau jadi artis apa jadi tukang sapu ya? Saya bingung kan. Ada masih bingung lo. Masih bingung, sedangkan saya punya. Lu sempat bingung gitu. Ya galau Bib, iya Mir. Aduh cleaning apa-apa ya. Soalnya kan aku ada tunggakan motor. Motor itu 718.000. Lah ya kan lebih bisa kebayar. Ya kan kita nggak tahu bahkan nyampe mana kan tuh. Udah lah, aneh bilang, aduh gimana ya, nanya mama, mah Dede mau cleaning apa artis ya? Kata mama gini, udah cleaning aja yang ketahuan bulanannya. Kalau lemburan kan kita dapat 3 juta, 4 juta kayak gitu. Terus? Ya udah Dede bilang, Dede mau jadi artis aja deh. Udah kata mama. Enggak nurut sama. Enggak, terus makanya udah, ya mama nggak mau tahu ya kalau misalnya ada apa-apa. Ternyata bener Bib, Dede dipakai cuma sebulan doang, bulan puasa doang. Oh iya, setelah Setelah habis OVJ sahur segala macem, kesonanya nggak di calling udah. Diam di rumah nggak keluar, udah merasa jadi artis Bib. Diam di rumah ya kan, ada yang manggil. Dia kok nggak kerja belum ada yang ngoling mah, jadi artis. Udah, akhirnya itu temen nyamperin. Ceng, lu nggak gawe, Ceng. Itu 11 bulan. 11 bulan nggak kerja, mama bayarin motor akhirnya. Dede dapat Dari kuli laundry itu. Kuli nyuci itu, Dede dapat OVJ itu 12 juta. Maksudnya Sebulan kan, tuh. Sebulan tuh. Udah aneh kasih emak aneh. Maksudnya kan kasih emak aneh, terus kasih saudara anak kecil yang salaman kasih gocap. Udah ngerasa jadi artis kan. Udah tenang. Maksudnya 11 bulan nganggur. Motor belum dibayar, nggak megang duit. Udah akhirnya mama sampai kerja 5 tempat buat nyukupin bayar biaya motor tuh akhirnya Bib. Udah akhirnya temen Dede nyamperin Rifki Akbar. Ceng, lamar kerja Ceng. Enggak diajakin lagi, udah ngelamar aja yuk, nggak usah malu. Ngelamar lah di restoran ayam. Batal jadi artis nih. Batal jadi artis. Udahlah, kerja di restoran. Ngelamar di restoran Bib, nggak diterima. Masa artis mau ngelamar di sini? Iya. Disangka aja mau ngapain Bib? Mau ngambil resepnya doang. Kacau itu, udah aneh, nggak diterima nih Ge, ini bilang itu. Udah ngelamar lah di donat. Dia tahu tuh kalau lu. Dia tahu. Waktu dulu kan belum zaman ada masker. Iya. Dia kan belum ada pandemi. Ngelamar di restoran di donat. Ngelamar di donat. Yang namanya yang nomor nggak dipanggil lanjut jam 1. Nama saya dipanggil Dede Sunandar. Aduh gagal lagi nih aneh. Gue gagal ngambil ijazah lah. Akhirnya dapat di restoran Jepang. Walaupun saya nyuci piring, Bib.
Berapa lama tuh? Hampir 2 tahun saya Di sana. naik manajer. Itu gak ada callingan lagi? Nggak ada. Terus baru ada setelah 2 tahun? Baru ada itu setelah ada Dewi Gita ketemu di restoran yang aku kerja itu di Pondok Indah. Disangkanya dia punya restoran di sini. Karena emang bener-bener udah vakum di TV kan, maksudnya nomor zaman dulu kan zaman BBM nggak ada, ini nggak ada. Sedangkan kita kan dulu komunikasi cuman kasih aja nomor ini. Dulu kan zaman Asia Hidayah. Iya, Asia Hidayah. Zaman adanya itu. Kalau nggak ada hidayah nggak ada pulsanya. Nggak ada pulsanya udah. Udah akhirnya itu lama-kelamaan udahlah Bang Ajis ketemu Bang Ajis. Jis Gagap. Jis Gagap. Udahlah ente ikutannya aja nih dapat program nih. Yang itu Iya. Cilahi alhamdulillah 3 tahun. Di 3 RTV tahun. tuh. Di B Channel belum zaman RTV, Oh, B B Channel. Channel. Pindah RTV Bang Ajis yang ngundurin Baru diri. pegang duit tuh. Baru megang uang. Be. Nah, kehidupan lu beda nggak setelah pegang duit banyak sama... Beda banget. Oh iya? Beda. Sombong? Sombong sih enggak, Be. Tapi? Lebih belagu. Belagu. Enggak, lebih kayaknya besok juga dapet turun kayak gitu, Iya, nyepelein uang yang biasa kan. 20.000 ada di kantong celana, keluarin deh. ditaro di meja, Digeletakin. digeletakin. Kalau dulu kan nyari 1000-an aja diumpet-umpetin kayak abang tahu gitu. Padahal 1M kurang 1000 juga bukan 1M. Bener sih, Bib. Kan iya? Iya. Sebenarnya harus disyukuri itu sekecil Bener. apapun ya. Makanya sekarang tuh saya kantongin 1000-an. 1000-an kantongin. Saya kantongin dulu mah saya geletakin, sekarang saya kantongin. Pas punya uang banyak tuh. Iya. Pernah ini nggak sampai lupa yang akhirnya ya udah Iya, foya-foyan. pernah. Oh iya. Pernah. Apaan tuh? Wah, udah dah pokoknya udah merasa bener-bener dapat sinetron Super Dede. Uang melimpah di mana-mana. Aneh foya-foya. syuting peran utama, orang nggak kenal siapa ya kan. Main ke tempat yang wah, udah dah. Mungkin Habib belum ngerasain. Oh iya, tempat-tempat maksiat lah ya. Iya. pokoknya. Wah, udah kaya raja, Bib. Aneh Udah disambut. foya-foya ke tempat maksiat lagi. Udah itu makanya, wah, barber. Nggak mikir kan, ntar. Anak-anaknya baru 1 ya kan. Oh, udah nikah waktu itu Udah padahal. nikah. Cewek maksudnya, wah nempel berapa aja kan. Iya. Udah, tempat kayak gitu ya kan. Udah barber. Belum punya rumah. Kesininya pas punya anak 3. Aduh, cicilan rumah puyeng kan. Dulunya puyeng sedih, makanya sekarang udahlah nggak ada artinya juga. Iya. Buat kayak jadi, gitu mau. Jadi sekarang udah. Nyeselnya terakhir, Bib, emang bener ya. Kenapa nyesel nggak dari pertama, Bib ya? Nggak ada ya? Iya, gak ada penyesalan di awal. Di awal ya? Karena kan penyesalan itu dapatnya orang itu biasanya dari pengalaman. Iya, makanya sekarang. Nah, makanya kita itu dididik sebagai seorang muslim untuk selalu ambil pelajaran dari pengalamannya orang lain agar sebelum menyesal kita udah tahu, oh kalau kita begini dampak buruknya ini. Jadi kita gak ngelakuin itu. Iya. Jadi ilmu tuh jangan nunggu dapat dari pengalaman kita, belajar dari pengalamannya orang lain. Oh gitu. Karena itu sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, 30%-an ayat Al-Qur'an itu isinya sejarah-sejarah. Sejarah orang baik maupun sejarah orang buruk. Sejarah nabi-nabi dan rasul-rasul maupun sejarah orang-orang seperti Firaun. Iya. Sejarah Namrud, sejarah musuh-musuh para nabi. Karena agar kita mengambil pengalaman dari orang yang buruk, agar kita gak terjebak dalam keburukan, ngambil pelajaran dari para nabi dan rasul agar kita bisa jadi Orang baik. seperti mereka, Masya jadi Allah. orang baik. Iya. Jadi biar penyesalannya nggak di belakang ya, jangan nunggu kita mengalami. Oh iya. Jadi begitu ada apa-apa diambil hikmahnya lah. Iya. Tapi Bib, ada nggak sih Bib batasan untuk foya-foya dalam ajaran Islam? Jadi berfoya-foya itu pasti sesuatu yang dilarang dalam Islam. Oh, Berfoya-foya. iya. Kalau mau berfoya-foya itu dalam hal-hal yang positif. Misalnya dalam hal sedekah. Oh. Berfoya-foya tuh. Iya. Misalnya Abdullah bin Abbas itu mengatakan Nabi itu dalam kedermawanannya itu sampai angin nih kita kan ngerasain Ini angin nih. Ini kalah. Sama? Kata Abdullah bin Abbas, sama kedermawanannya Nabi, sama foya-foyanya Nabi tapi dalam hal sedekah. Dalam hal membagikan. Sehingga kata Imam Ghazali bahkan Nabi itu kata Habib Abdurrahman Balfaqih juga, besok itu ya nyarinya besok. Sekarang lebihnya berapa dikasih ke orang, sedekahin. Besok ya nyarinya besok lagi. Kalau kita kan ngumpulin duit, kalau bisa 7 turunan. Iya, benar-benar. Seolah-olah rezeki gak diatur nih, anak cucu kita seolah-olah kita yang harus nanggung rezekinya. Iya, benar. Padahal setiap orang udah ada Udah ada rezekinya kan. rezekinya, iya. Ya kita boleh mempersiapkan mereka, tapi secukupnya, jangan sampai berlebihan mempersiapkan berlebihan mereka. juga nggak boleh Iya, juga. berlebihan dalam mempersiapkan mereka. Dan pengatur utamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Masya Allah. Jadi bukan diri kita juga ya? Iya. Maksudnya kadang-kadang kan kita, saya mau nabung nih,
buat anak kita yang nantinya nih? Nggak apa-apa nabung buat anak kita, tapi yang jangan sampai Berlebihan. "Wah, ini berlebihan 7 turunan gue mau ini." Terus kita pikirin, kalau saya nggak nabung nih anak saya nanti makan apa? Nah itu nggak boleh. Jadi foya-foya itu kalau dalam hal kedermawanan, dalam hal sedekah itu malah diwajibkan. Bahkan, nah kita kan tadi udah ke Ka'bah. Iya, udah ke Ka'bah. Tapi Ka'bah replika Ka'bah. Nah Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, itu kemudian turun firman dari Allah. Dalam hadis qudsi itu dikisahkan begitu selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim difirmani sama Allah, kata Allah, "Wahai Ibrahim, ada ibadah yang melebihi dari membangun Ka'bah." Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Apa ya Allah?" Padahal membangun Baitullah, rumahnya Allah, tempat orang semua sujud ngadepnya ke sono. Iya. Tapi ada yang lebih mulia katanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Kemudian kata Allah, menyuapkan nasi ke perut-perut yang lapar. Masya Allah. Jadi ngasih nasi ke orang-orang yang lapar, lapar. itu adalah ibadah yang lebih mulia dari membangun Ka'bah. Masya Allah. Jadi ditekankan sekali kedermawanan tuh. Kalau bagi diri sendiri itu konsepnya adalah qanaah. Qanaah. Merasa cukup dengan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ketika diberi, itu jangan dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi dikeluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal bermanfaat bagi diri sendiri dan utamanya bagi orang lain. Bagi diri sendiri ya gak apa-apa foya-foya, misalnya untuk sekolah, untuk menyenangkan keluarga, untuk berangkat haji, berangkat umroh. Kan aneh, ada orang yang udah ke Eropa, udah umrohnya ke mana-mana, umrohnya belum. Iya benar-benar. Iya kan, aneh. Iya. Tepat sasaran aja. Iya, yang penting. Nah, Bib, apa sih Bib yang bikin manusia itu susah banget sama puasnya?